Yogyakarta. Sudah menjadi rahasia umum kalau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta punya banyak candi. Tidak hanya sejarahnya, bentuk arsitektur candi-candi tersebut juga sangat mempesona. Keberadaan sebuah candi tidak cukup hanya dengan cerita sejarahnya. Keajaiban bentuk sebuah candi yang tersusun dari batu-batu alam membuat situs ini sangat menarik. Tak pernah terbayangkan bagaimana orang-orang zaman dahulu membuat bangunan-bangunan cantik ini dengan peralatan seadanya. Padahal bahan dasar pembuatannya menggunakan batu-batu alam yang sangat berat. Banyak candi yang ada di Yogyakarta, salah satunya Candi Kalasan. About Candi Kalasan. Candi Kalasan terletak di Desa Kalibening, Tirtamani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya sekitar 16 km ke arah timur dari kota Yogyakarta. Dalam prasasti, Kalasan dikatakan bahwa candi ini disebut juga Candi Kalibening, sesuai dengan nama desa tempat candi tersebut berada. Candi ini memiliki keindahan bangunan serta kehalusan pahatannya. Ciri khas lain yang hanya ditemui pada candi ini ialah digunakannya vajralepa atau bajralepa untuk melapisi ornamen-ornamen dan relief pada dinding luarnya. Umumnya, sebuah candi dibangun oleh raja atau penguasa kerajaan pada masanya untuk berbagai kepentingan. Misalnya, untuk tempat ibadah, tempat tinggal bagi biarawan, pusat kerajaan, atau tempat dilangsungkannya kegiatan belajar mengajar agama. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan huruf Pranagari, yaitu Prasasti Kalasan. Berdasarkan tahun penulisan Prasasti Kalasan, diperkirakan bahwa tahun 778 Masehi merupakan tahun didirikannya Candi Kalasan. Menurut pendapat beberapa ahli purbakala, Candi Kalasan ini telah mengalami 3 kali penyegaran. Sebagai bukti, terlihat adanya 4 sudut kaki candi dengan bagian yang menonjol. Bangunan candi diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan tanah, sehingga tinggi keseluruhan bangunan candi mencapai 34 meter. Candi Kalasan berdiri di atas alas berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 45 x 45 meter yang membentuk selasar di sekeliling candi. Di setiap sisi terdapat tangga naik ke lembaran candi yang dihiasi sepasang kepala naga pada kakinya. Di hadapan anak tangga terbawah terdapat hamparan lantai dari susunan batu. Di depannya kaki tangga dipasang lempengan batu yang tipis dan halus dengan bentuk berkuku. Relung-relung di sisi kiri dan kanan di atas pintu candi dihiasi dengan sosok dewa dalam posisi berdiri memegang bunga teratai. Bangunan candi secara keseluruhan berbentuk 4 persegi panjang berukuran 34 x 45 meter, terdiri atas ruang utama yang berbentuk bujur sangkar dan bilik-bilik yang menjorok keluar di tengah keempat sisinya. Dinding di sekeliling kaki candi dihiasi dengan pahatan bermotif pemuda, yaitu daun kalpataru yang keluar dari sebuah jambang unggal. Candi Kalasan memiliki 4 buah pintu yang terletak di keempat sisi. Namun hanya pintu di sisi timur dan barat yang mempunyai tangga untuk mencapai pintu dan hanya pintu di sisi timur yang merupakan pintu masuk ke ruang utama ke tengah candi.
Dilihat dari letak pintu utamanya tersebut, dapat dikatakan bahwa Candi Kalasan menghadap ke timur. Di sepanjang dinding candi terdapat cekungan-cekungan yang berisi berbagai arca, walaupun tidak semua arca masih berada di tempatnya. Di atas semua pintu dan cekungan selalu dihiasi dengan pahatan bermotif kala. Tepat di atas ambang pintu di bawah pahatan kala Makara, terdapat hiasan kecil berupa wanita bersila memegang benda di kedua belah tangannya. Bagian atas tubuh candi berbentuk kubus yang melambangkan puncak Meru, dikelilingi oleh 52 stupa setinggi rata-rata 4,60 meter. Sepanjang batas antara atap dan tubuh candi dihiasi dengan deretan makhluk kerdil yang disebut Gana. Atap candi ini berbentuk segi 8 dan bertingkat 2. Tingkat pertama dihiasi dengan relung-relung berisi arca Buddha manusia Buddha, sedangkan tingkat kedua dihiasi dengan relung-relung berisi arca diayami Buddha. Puncak candi sesungguhnya berbentuk stupa, tetapi sampai saat ini belum berhasil direkonstruksi kembali karena banyak batu asli yang tidak ditemukan. Bila dilihat dari dalam, puncak atap terlihat seperti rongga dari susunan lingkaran dari batu yang semakin ke atas semakin menyempit. Ruang utama candi berbentuk bujur sangkar dan mempunyai pintu masuk di sisi timur. Di dalam ruangan tersebut terdapat susunan batu bertingkat yang dahulu merupakan tempat meletakkan patung Dewi Tara. Diperkirakan bahwa patung tersebut terbuat dari perunggu setinggi sekitar 6 meter, menempel pada dinding barat. Di belakang susunan batu tersebut terdapat semacam altar pemujaan. Keindahan Candi Kalasan ini masih bisa dinikmati terutama pada bagian selatan candi. Terdapat banaspati yang besar, lajur yang tegak lurus dihiasi dengan sulur-sulur dan makara-makara, yang merupakan termasuk hasil kesenian Jawa pada masa Hindu yang terbaik. Keistimewaan lain adalah makaranya menghadap ke dalam dan keluar, dan di atas kepala kara terdapat lukisan berbentuk atap candi yang menjulang tinggi. Sekalipun candi ini telah dipugar pada tahun 1927 dan pada tahun 1929, namun masyarakat tetap akan menemui kesulitan untuk melihat keindahan Candi Kalasan ini. Itu karena ada bagian-bagian yang terpaksa tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala, disebabkan karena banyak batu-batu aslinya yang hilang.